ngeliatin di itu juga deh. Halo, selamat Cuman suara malam. gua di itu juga deh. Selamat malam semuanya. Halo, selamat Cuman suara malam. gua di itu juga deh. Malam. Selamat Gimana malam kabar? Suara gua double, semuanya. selamat malam. Halo. Hello. Gue share deh. Share dong, biar banyak yang nonton. Biar banyak yang nonton. Kalau banyak yang nonton, nanti banyak yang nonton. Iya, Sherlock. Halo. Selamat malam, balik lagi bareng gue, Iko, alias Jos, alias Delano Joshua. Sekarang gue malam ini ngobrol-ngobrol, balik lagi sama orang lama dengan muka baru, dengan avatar baru. Keren kok. Yang pertama, Nice work. yang pertama Arsen. Halo Arsen. Halo. Halo Arsen. Yang kedua Bapak Nitya Arta Wardana alias Arta alias Halo. alias Gypsy. Tidak ada. Halo. Ada Satsuki, ada Denny, ada nama panggung Tian. baru. Nama dangdut baru. Nama dangdut baru. Hari ini kita mau ngobrolin masalah wishlist. Tahun baru, wishlist baru. Paca, enggak. Arta nggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh, Arta nggak boleh. Gue baru nge-share ke dia loh anjir. Gak apa-apa. Kalau tidak ada masalah, nggak akan jadi masalah dong, Pak. Nggak apa-apa itu cari pacar barunya apa? Tanya nih yang nggak apa-apa nih. Kalau kata Denny, halo Gecko. Oke Denny, mantap Denny. Wishlist nih. Kenapa gue mau bahas wishlist? Karena kemarin kan kita udah bahas di 2020 kayak achievement, skill, pokoknya yang sedikit lebih ke apa ya? Personal, nggak personal juga sih. Ya emang semuanya personal, tapi kayak lebih ke sesuatu yang grinding gitu, bukan dari keinginan kita. Nah, sekarang gue mau bahas wishlist dari segi barang. Wishlist selama 3 tahun ke belakang yang akhirnya kesampaian, terutama di 2020 kemarin atau di 2021 sekarang. Contohnya gue wishlist gue itu punya PC sendiri, jadi nggak ngandelin laptop keluarga misalkan atau minjem laptop kantor. Jadi gue punya PC yang ini loh, PC gue yang ngegarap sendiri, gue yang beli sendiri, walaupun sayangnya waktu itu belum gue yang rakit sendiri gitu. Terus kayak pengen itu ya. iya ya biasalah. Terus kayak wishlist gue waktu itu mau bongkar kamar, kayak renovasi kamar. 50% sih. Jadi gue udah bongkar kamar tapi belum renov. Nah, wishlist yang akhirnya kesampaian dari 3 tahun belakangan ini apa nih? Lu dulu deh, Tak. Gue 2020 nih, 2020. Iya, 2022 aja. 2020 gue akhirnya 3 tahun ke belakang lah, wishlist 3 tahun ke belakang. Oh, wishlist 3 tahun ke belakang, banyak berarti. Kalau misalnya 2020, dari 2020 sendiri ya, gue punya bantal memory foam. Bantal memory foam, oke. Gue apa ya, kayak sebenarnya gue dari lama emang main nyoba. Dulu kan sempat apa namanya nginep di rumah temen, terus kayak wah ini enak nih bantalnya gitu loh. Pas tidur, kebetulan lagi megang HP tiduran terus pakai bantal itu, kayak wah enak banget nih. Terus kayak gue mencoba nih cari-cari, ada bantal Dacron lah, ada bantal kapuk lah gitu kan. Terus kayak memory foam lucu nih anjir. Terus kayak ya rada-rada mahal dikit, kayak 2 kali lipatnya bantal yang biasa dibeli gitu kan, bantal average gitu. Tapi kayak pas tidur lu kayak jadi ini tuh, kayak berada di atas entah apa ya, awan. Tapi bukan awan-awan banget. Kok itu bantal apa ngefly, Tak? Gak ngerti gue. Itu bantal apa ngefly? Lu cek dulu di bantalnya, mungkin ada senyawa sesuatu gitu. Sebelumnya lu nyemok apa gitu?
Di Kita nggak. bantalnya ada telur dadar coy itu coy. Oh, brownies. Bisa. Brownies ada brownies. Tapi Styrofoam lucu juga sih. tapi maksud gue it's a whole new experience aja. Hmm. Tapi itu memory foamnya nggak lu tebus gitu kan, di temen lu udah ada gitu kan, udahlah gue ini aja lah, gue ambil aja lah Gue gitu. bayarin aja. Daripada lu ribet kan. Iya. Gila, ntar dia tidur pakai apaan dong? Ya dia beli Dia lagi udah lah. Dia udah merasakan Terus memory foam tuh beda sebenarnya. Ya apa ya istilahnya ya, kayak lo nggak bisa lepas lah. Sekali lu merasakannya, you cannot go back gitu ya? Iya. Once you go black, you never go back. Bukan gue. Bukan gue. Duh Arta ya di band dah gue ini udah tuh. Tapi ini sih apa namanya, makanya itu salah satu apa ya, kenyamanan yang gue masih rada takut untuk mencoba. Kayak misalkan headphone atau earphone yang mahal gitu, yang beneran enak banget. Nah itu gue gak berani tuh, karena gue gak akan bisa balik lagi ke earphone 50 ribuan gitu. Iya, gue juga merasakan itu sih kalau misalnya masalah headphone ya. Karena headphone kan barang gampang rusak, kayak dalam tanda kutip ya, barang tanda gampang rusak. Jadi kayak gue rada-rada masih takut kalau misalnya ini rusak gimana gitu. Iya, nggak bisa lu ke toko-toko terdekat terus beli kan kayak gitu, ngeri. Nah kalau lu sendiri San gimana? Gue sih Wishlist 3 tahun belakangan ini ya, itu sebenarnya laptop baru. Oh laptop, oke. Tapi itu kayak bener-bener setahun. Ini laptop gue tuh umurnya udah setahun gitu. Jadi pas dulu tuh gue emang pengen beli laptop kan. Lo kan udah tahu laptop gue yang bahkan baterainya itu udah tidak ada produksi lagi, bahkan seriesnya itu udah diskon dari beberapa tahun yang lalu kan. Terus gue kayak yang, aduh gue butuh beli laptop, cuma kok kayak gimana ya, ada Hoream gitu. Hoream tuh apa? What is the meaning of Hoream gitu? Yang Sunda di sini mungkin bisa itu kali. Males ya, mager. Kayak risih gitu gimana ya? Kan I mean laptop yang sesuai sama spesifikasi gue kan nggak murah gitu. Kalau apa gue, dan gue nggak suka nyicil. Jadi kalau misalkan gue langsung ngeluarin satu gebrok banyak gitu kan. Nah cuma mungkin waktu pas yang pertengahan tahun kemarin, tiba-tiba laptop gue tuh mati, yang perlu ganti VGA dan lain-lain. Ya udah gas. Ya udahlah, emang butuh kayak. Ya ini akhirnya sih sayang ini. Mending rakit. Wah. Mending rakit. Keluar mending rakit nih. Enggak, soalnya kalau misalkan ngerakit tuh gue tuh istilahnya mendingan laptop sih buat sekarang, karena gue nggak terlalu butuh itu kan. Gue nggak terlalu butuh yang high performance banget. Gue udah lama nggak ada kerjaan buat ngerender video dan lain-lain, jadi ya udah mending laptop bisa dibawa. Terus juga kan laptop gue termasuk yang emang laptop gaming kan, jadi kayak gue nyalain 24 jam juga masih kuat gitu. Ya tapi emang kalau yang kayak mending rakit gitu ya tergantung orangnya lah, apa namanya kan, tergantung dipakainya juga. Iya. Kan use-nya juga justru malah kadang-kadang kalau misalkan lu pakai PC tapi ternyata lu butuhnya laptop malah jadi rempong. Iya, nggak mungkin kan lu bawa PC ketemu klien gitu misalkan, mati. Tiba-tiba di Starbucks ada satu set PC gitu kan, yang kayak meme anjir. Kalau kata Celia, kalau kata Modopi alias Sally itu, Hoream itu males. Hoream anak yang manis. Ini kayak nyanyi ini. Hoream. Oke. Tapi wishlist. Tapi ada gak sih wishlist yang gara-gara kemarin pandemi itu, sebenarnya lu ini wishlist lu di apa ya, ditahan di wishlist paling belakang, cuma karena pandemi dan lu butuh apa ya, belanja jajan, akhirnya gue beli aja deh. Balik malah. Oh gitu. Gue jadi resign. Oh iya. Lu jadi lu tahan ya. Awalnya waktu pas itu kayak yang gue udah berkali-kali kan, ini udah ngerusak badan mental gue juga nih kerja yang begini. Ya cuma sekarang istilahnya gue memperbaiki badan sama mental gue yang udah ke abuse selama berapa tahun belakangan ini, nggak sebentar juga gitu. Jadi semoga abis ada pandemi gue udah bisa kerja lagi, bisa kerja dengan pikiran dan fisik yang lebih better daripada kemarin. Wih, terima kasih, hello.
Ada donation. Donation. Gila, ada donation. Kajing. Oke, lanjut. Ya, jadi kurang lebih begitu sih. Malah ditahan ya jadi ya, karena lebih ke bukan ke wishlist tapi kayak Keinginan sih, kayak yang jadi wishlistnya bukan ke dibanding barang ya, wishlistnya ke diri sendiri ya. necessity sih ya. I mean, istilahnya waktu pas kemarin tuh kerjaan gue ya kalau misalkan bisa dibilang nggak main-main lah workloadnya. Oke. Tapi ya sekarang gue jadi budget hedon gue berkurang jauh gitu. Kalau misalkan kemarin kan benar-benar bisa hedon tanpa mikir. Kalau sekarang benar-benar mikir-mikir kan. Ya istilahnya kalau kemarin gue bisa nemin semua karakter Genshin gitu. Sekarang gue mau dapat 1 SSR aja gue mikir-mikir dulu. Gitu. Iya sih. Iya. Make sense. Priority setiap orang emang beda kan. Iya. Ya, makanya kita bahasa wishlist. Wishlist. Ya. Tapi kan yang kejadian kan. Yes. Wishlist yang belum sih masih banyak sih. Kayaknya setiap orang tuh wishlistnya lebih panjang ya. Iya. Ibaratnya kalau kata orang tuh belum ada yang di check out di Shopee, cuma masuk keranjang doang. Buenos noches, Husky datang nih. Datang di Twitch dan di Facebook. Kata Shelly, ketahuan. Iyalah, ketahuan kan notifikasinya. Mau nyelipin diam-diam. Kalau lu ada nggak yang kayak wishlist yang gara-gara 2020 ini, ya udahlah beli aja lah, toh gue di rumah gitu, toh gue nggak keluar gitu. Apa ya? Ya itu bantal. Pertama itu ya. Si bantal itu. Kedua gue renov rumah jadinya. Rumah? As in keseluruhan? Oh, keren. Enggak keseluruhan, tapi kayak apa ya, kayak ya rembukan sama udunan sama yang lain juga. Terus kayak kita bongkar-bongkar, kan ada beberapa kamar yang emang dipakai buat gudang. Terus kayak nggak mungkin juga kita pakai terus buat gudang, soalnya kita sendiri juga ada gudang gitu istilahnya. Jadi bukan kamar kayak gudang. Bukan kamar kayak gudang, itu masih bisa dipakai. Oh iya, masih bisa dipakai. Itu masih bisa dipakai. Kita semua. Tapi bagus sih jadinya, apa namanya? Emang kemarin si Bang Yudi juga bilang gara-gara di rumah tuh malah jadi kelihatan, butuh diginiin, butuh digituin nih. Ternyata kena juga di lo gitu kan. Iya, maksud gue kita biasanya selama ini sering banget jadi yang kayak apa ya? Kita ya dalam tanda kutip egois lah, karena kita mengembangkan apa yang diinginkan diri sendiri. Tapi pas kita udah nyampe pulang ke rumah, pas kita udah sering banget ke rumah kan, jadi kayak ngelihatnya rumah kayak ada yang kurang. Nih rumah jadi kayak ada yang harus dibenerin gitu loh. Jadi nyadar kalau misalnya ada something di rumah yang emang bisa kita garap gitu loh. Iya. Kalau gue sih. Jadi wishlist lu jadi emang jadi bukan mikro ya, jadi makro lagi ya. Jadi makro ya, jadi apa ya? Jadi banyak yang bukan wishlist gue, tapi wishlist rumah, wishlist keluarga gue. Oke, menarik. Walaupun sebenarnya gue sendiri juga ada beberapa yang kayak wishlist personal gitu loh, kayak ya gue beli Switch gitu-gitu kan, ya hitungannya udah beli tak? Wishlist personal kan, udah patungan tapi masih ini ya. Jangan putus ya, ntar susah tuh. Wah, itu urusan gono bininya susah. Tapi insya Allah enggak. Gue masih. Ya kalau dari barang itu, selain itu tadi Switch juga ya. Berarti ini apa ya, priority terkecil berarti di gue nih. Gue tadinya kan ya gue bilang gue beli komputer sendiri gitu kan. Gue tadinya nggak mau upgrade sampai mungkin 2 tahun gitu. Cuma karena di rumah dan ya semua kerjaan berarti kan kerjaan kantor jadi di rumah kan, jadi gue pakai PC. Baru tuh mulai berasa yang kayak kurang ternyata. Akhirnya gue upgrade. Iya. Akhirnya gue upgrade walaupun kayak nyicil upgrade-nya prosesor, apa kipas yang kayak kecil-kecil aja dulu. Gue kayak mau jadi mau punya project buat bikin PC sendiri. Ya dengan belajar juga sih, tapi Artaverse ya? Nanti. Arta Etienne ya? Arta Gaming. Arta Tech. Enggak, Arta Etienne deh.
David Wardana. Halo dengan Arta di sini. Gitu. Ya, disponsori oleh apa komputer nanti. Wih, Komputer. ada Mamang Seu. Hey bro, how you doing? I'm good. Damang. Kata Husky di sini dibantu kalau mau rakit. Tuh. Bisa diatur. Bisa. Boleh. Nah, wishlist ya. Kalau untuk di 2021 ini kalian ada wishlist sendiri nggak sih, baik secara barang maupun personal? Dari gue sendiri sih ya itu kan yang pertama benerin fisik sama mental. Yang kedua gue pengen beresin kamar. Tahun lalu gak jadi. Beresin kamar renov apa dirapihin gitu? Dirapiin aja at least. Oh, dirapihin. Ya dengan gue nggak tahu ya keadaan kamar lu sekarang, tapi dengan pengalaman gue ke kamar lu ya itu gede Ya, banget kayak sih. lipat yang waktu pas terakhir kali lo gitu sih. Oh my god. Gitu. Gila itu. Kalah itu apa Gue pas namanya? kemarin sempat pengen beresin sih, tapi kayak ada shit happen terus gue jadi mager lagi. Nah, itu sih. Cuma ya itu masalahnya kan saya bisa aja gitu. Gue kayak yang hire somebody atau kalau nggak minta tolong orang-orang. Cuma entah kenapa namanya kamar sendiri ya. Kalau lo nggak bersihin sendiri kan agak sedikit gimana gitu. Yes. Gue tipe yang nggak bisa ngepercayain barang pribadi gue sama orang lain gitu. Yes. Wah, itu lumayan. Gue juga itu sih, gue juga punya pemikiran kayak gitu. Rada gak trust sama orang kalau misalnya itu tuh tempat yang emang seidealnya adalah privasi kita. Oh ini si Tien, gue sedang kesampaian buat tempat tinggal sendiri. Oh selamat. Itu keren banget. Gue pengen banget. Kalau 2021 emang ya 2021 atau 2022 lah, maksud gue kayak itu kan bukan hal yang gampang buat gue. Jadi kayak gue pengen punya wishlist itu gitu. Gue pengen punya tempat tinggal gue sendiri gitu. Cincin more privacy the better. Cincin Waduh, cincin juga sih. Dicoba dulu Penting aja. sih itu. Dicoba dulu aja. Priority dah. Priority. Kalau kata Husky, wishlist kesampaian beli kamera tahun 2019, tapi habis itu pandemi. Corona. Aduh. Iya sih, mau gimana ya? Iya sih, itu susah sih. Kalau kata Ulil pengen dapat kerja lapangan. Nada desk person sakit pinggang. Iya. Emang kalau udah di lapangan tuh pas disuruh kerja meja tuh kayak gila, jasnya susah banget men. Babe gue aja kalau nggak salah waktu itu akhirnya minta apply buat lapangan lagi tuh nggak bisa. Kalau kata Ulil kamar kalau udah beres, kamar kalau udah beres tuh ya rasanya adem gitu. Yes. Kamar gue masih berantakan lagi jadi siklus kamar gue gara-gara pandemi ini beresin total rapi sesuai keinginan gue, jegret. Di rumah kan mager deh, berantakan, diberesin lagi Brad. Nah sekarang lagi fase berantakan lagi. Tapi kalau misalkan gue ini kayak cocok logi ya. Gue ngerasa tuh kayak kamar lo tuh sesuai sama keadaan mental lo nggak sih? Oh iya gue pernah dengar itu. Kamar, mobil, kalau lo punya rumah kecil lah, maksudnya kayak apartemen studio gitu. Nah itu juga. Jadi kayak kendaraan lu sama kamar lu itu mengambil. Kok gue jadi ribet ya kalau masalah mental. kalem. Kalau jadi emang menggambarkan keadaan mental dan pikiran lu saat ini. Kalau gue berarti sebagian berantakan, sebagian enggak. Berarti mental gue ada yang teratur, ada yang enggak kadang. Sama sih, gue juga. Ada bagian yang berantakannya, ada bagian yang itunya. Itu. Ada bagian yang rapihnya. Ya bagian rapi. Gue merapikan satu bagian, tapi tumpukan yang di ujung makin tinggi. Makin tinggi, ya. Biasanya gitu. Kayak tumpukan baju kalau lagi kita di depan PC. Kalau ini tumpukan baju kalau kita depan PC, tumpukan baju ditaruh di kasur. Kalau kita mau tidur, tumpukan baju pindahin ke kursi. Besoknya gitu lagi. Iya. Keulang. Terus saya begitu. Gue jadi nostalgia nih. Jadi dulu, zaman dulu, gue beresin kamar. Disuruh beresin kamar, bukan beresin kamar. Disuruh beresin kamar sama nyokap gue. Nyokap gue lagi di tukang sayur depan gitu kan.
gue disuruh bilang, itu beresin kamarnya, kelambunya itu diberesin segala macam. Ya namanya habis bangun tidur kan pasti tempat tidur berantakan kan. Gue jawabin, ya ngapain diberesin mah, kan ntar lagi berantakan lagi ntar malam gitu. Nyokap gue dari tukang sayur udah bawa bawang bombay mau ngelempar ke gue. I can see why sih. Tapi kalau babe gue dulu ngejawabnya gini, oh ya udah kamu nggak usah makan, besok juga lapar lagi kan. Besok juga lapar Terus mati. lagi. Iya bener juga sih. Dibalasnya begitu. Kalau kata Stephanie Julianti, wishlist tahun 2021, tahun kami nggak sial di tahun kebo 2021. Oh sekarang tahun kebo, oh iya ox ya. Iya kebo. Terus habis itu kuda sama kambing lagi sesuai banget, kuda kambing anjing kayak yang, waduh kita beremen. Kalau katanya kalau gue malah lagi bagus, tapi sama aja kayaknya. Ya, tapi sebenarnya kayak gitu tuh istilahnya cocok logian nggak sih? Soalnya kayak tahun kemarin tuh gue lagi hoki, tapi ternyata kan Gitu-gitu aja. lebih parah malah gue kena macem-macem. Mungkin itu kalau gue malah nganggapnya kayak buat motivasi aja kali ya. Wih, karir lagi bagus, wah jadi rajin gitu lah. Jadi kerja beres gitu kan. Atau asmara lagi bagus, weh cari pacar banyak gitu. Oh enggak ya? Justru malah kalau misalkan istilahnya lu lagi dapet ciong, ya berarti kalau memang udah ciong, oh ya udah emang ciong gitu, lu sudah menerimanya gitu. Oh, iya. Kalau misalkan bagus, oh bagus, ternyata saya udah ciong, kayak gitu. Ciong apa ya? Ciong itu nggak hoki. Nggak hoki. Ciong itu kayak lagi sial ya. Kalau kata Shelly, pantesan kamar gue berantakan mulu. Masalahnya kalau nggak salah tuh Shelly ngekos orangnya. Jadi mungkin kamar di rumah atau kamar di kosan. The chair. The chair iya sih. Dan kursi gue tuh bukan kursi kantor atau kursi gaming lagi, kursi meja makan yang kayu dan nunduk ke depan tuh nggak, karena buat makan. Jadi pegel banget. Pegel banget anjir. Mau cari kursi gaming tuh dengan berat gue yang segini agak sedikit ngeri soalnya. Kursinya tahan, rodanya enggak. Iya, udah yang istilahnya price range-nya lebih tinggi daripada yang biasa. Iya, atau enggak jangan kursi gaming, kursi kantor. Cari yang iya, kursi kantor yang ada senderannya lah. Yang reinforce. Ini banyak yang nge-share wishlist lagi nih. Nah, wishlist kalian nih yang lagi pada nonton, wishlist 2021 kalian apa sih? Tadi kan Stephanie udah, terus si Ulil udah. Yang lain apa nih wishlist yang belum yang lagi on the way di 2021 ini? Soalnya tapi tadi kita banyak ngebahasnya wishlist barang ya. Tadi Arsen udah wishlist personal sih. Nah kalau lu tak wishlist personal, dari skill kah, dari sifat kah, dari apa kah gitu, ada nggak? Oh, gue malah apa ya? Ya kalau misalnya 3 tahun lalu sih ya gue nge-gym jadinya. Tapi kayak sekarang jadi pandemi, badan gue balik lagi. Lu nggak beli itu kayak resistant band gitu? Gitu ya? Iya, namanya jadi Prenagen. Jadi bebelak. Wah, Arta punya bayi? Oh bukan. Sorry kok. Enggak, lu nggak beli kayak peralatan home gym gitu, kayak barbell, resistant band, yang karet-karet itu tuh nggak? Mungkin itu ya. Mungkin itu wishlist gue juga tuh. Denny nih udah itu. Kenapa Denny? Udah wishlist 2023. Wishlist 2023. Oh. Itu gue baru mau bahas nanti, Den. Santai. Kalau Anggita Prasanti Yasir alias Onye, wishlist pengen liburan. Liburan. Gila. Liburan tuh kayak ini ya, kayak mitos ya sekarang ya. Ngeri loh liburan sekarang. Tapi sebenarnya kita technically liburan sih. Kalau misalkan dengan meaning liburan yang kita tahu selama ini, kita tuh tanda kutip sudah liburan. Karena waktu pas dulu juga istilahnya kita liburan pun kita juga suka ditolak-tolin soal kerjaan kan. Iya. Karena kan WFH ya kurang lebih sama aja kayak begitu. Tapi at least gue bisa bekerja kalau nggak di kantor, di tempat yang gue mau. Gitu loh. Iya sih. Yuk kerja di kantor, oke.
emang lagi kantor, terus misalnya lagi di kantor, mumet di kantor, kita ke coffee shop kah, atau kalau yang kerjanya remote bisa di apartemen siapa, di rumah siapa gitu loh, atau bahkan staycation gitu tapi kerja. Kan kalau sekarang staycation, kalau dengan otak yang bener lo mikirnya ribuan kali gitu loh. Apakah di sana aman, perjalanan yang gimana, baliknya gimana, itu kan ngeri gitu. Bahkan gue ngelihat apa ya, video-video lama kayak foto-foto lama yang orang keluar rumah tanpa masker itu kayak kok nggak pakai masker, rekaman lama. Jadi takut gitu loh. Rekaman lama. Itu yang bikin ngeri kan kalau keluar. Sekarang bersin tuh udah naik tahta, udah di atasnya kentut. Sekarang dulu kentut tuh udah wah, orang pada apa lu siapa nih kentut, sekarang ada yang haci gitu sedikit langsung Siapin shotgun. all hell break loose ya. Siapin shotgun. Kalau kata Shelly, wishlist 2021 game yang kali dikerjain bisa rilis dan sukses, amin. Amin. Nanti Amin, share aja amin. gamenya apa, mungkin bisa dimainin di stream gue. Yang belum follow Twitch TV Joshika ya. Muslim bukan ya dia itu? Nggak tahu. Kalau kata Husky, perasaan kemarin masih Maret, bulan depan udah mau Maret lagi. Iya, bener banget. Iya juga ya. Aduh, jadi baper gue. Nah, kalau kata Onye pengen doang. Iya. Karena ngeri banget. Kalau kata Denny, kita udah mau 1 tahun WFH. Shh, jangan ngomong kerjaan di sini. Jangan ngomong kerjaan. Bener. Oh iya. Shh, jangan ngomong kerjaan. Iya, tapi bulan depan enggak. Sekarang udah mau sekarang udah Februari ya. Iya. Bentar lagi bentar lagi puasa. Puasa April sekarang. Oke, jadi melenceng. Nah, jadi brooding. tapi ya gitu sih namanya wishlist, karena kita banyak faktor yang kita pikirin kan. Iya. Jadi kayak wishlist. Dulu kita wishlist pasti yang kita utamain kan faktor bukan umur ya, uang. Wah. Kita harus mikirin wishlistnya gimana. Kalau sekarang sama faktor S. Kalau gue, alias sehat, safety. Ya. Jadi gue pengen begini nih, aman nggak? Bisa nggak? Gue pengen begini nih, aman nggak? Bisa nggak? Gitu. Jangankan itu, yang kemarin kita makan aja kan, kita melenceng dikit aja tiba-tiba. Kita. Adugonya, ya kan kita yang makan waktu itu, coy. Iya. Jadi ngeri ya? Jadi ngeri, iya. Iya, Itu gue ketar-ketir banget tau, sumpah. Anjing gue, kalau misalnya kemarin yang makan bareng gue ikutan gimana gitu loh yang ada. Jadi bukan cuman safety ke kitanya, kita harus mikirin safety orang lain juga. Ya gitu. itu sih. Apalagi kalau misalkan tinggal sama orang tua, adik, saudara, itu yang ngeri kan. Etapisan. Gue jadi kepikiran. Kalau kata Shelly, iya gue selundupin steam key sebiji. Disebut, maaf. Udah mau puasa lagi, iya. Mau puasa ya. Tapi dengan tadi kita ngomongin wishlist 3 tahun yang lalu. Posisi kalian di 3 tahun yang lalu itu kayak gimana sih dibandingin sama yang sekarang? Apakah sekarang better? Atau 3 tahun yang lalu itu kayak naik turun atau gimana? Sisinya apa dulu nih? Nah, bebas. Kalian mau bahas sisi yang mana? Kalau misalkan posisi dari soal tanda kutip jabatan ya, Kerjaan tentu ya, saja gitu. kalau kerjaan itu tentu saja gue sekarang jauh lebih turun. Oh iya. Iya benar. Balik freelance dari ya. kerjaan finansial gitu gue turun banget. Tadinya kasta gue turun banget lah tanda kutip ya. Tapi gue sendiri ngerasa as a person gue sekarang lebih better karena gue lebih bisa kayak stand up for myself gitu. Oh, good. I mean istilahnya gue ngerasanya sekarang gue dengan begini mungkin kalau misalkan orang lain ngelihatnya gue cuma ya lu siapa sih, istilahnya lu nggak punya power, nggak punya apa, tapi lu ngomongnya gede kayak begitu. Tapi kayak sekarang gue udah ya gue maunya begini,
selama gue nggak menyakiti orang lain atau gue udah siap dengan konsekuensinya ya udah gitu. Oke. Daripada istilahnya gue yang ngalah lagi terus habis itu gue yang harus telan konsekuensinya, mendingan gue semena-mena juga karena semua orang juga semena-mena ya, yang penting gue nya sadar dengan konsekuensi itu aja gitu, itu paling penting. Karena terlalu banyak menurut gue orang yang sekarang kan lagi pandemi nih, orang lagi pada stres semua kan, lagi istilahnya Cranky kalau semua. misalkan bisa dibilang cranky dan otaknya logikanya pada nggak jalan lah, mereka jadi sesuai sama instingnya mereka semua kan. Kalau bisa kita lihat dan nggak usah jauh-jauh lah di sosmed kayak kita kan banyak yang kira-kira orang yang awalnya tuh dia jadi tidak seperti itu jadi seperti itu kan kurang lebih. Gue nggak ngerasa mereka tuh siap dengan konsekuensinya. Kayak kalau misalkan istilahnya kita ngobrolin kan kemarin ada yang bilang soal orang bercanda, kok lu tuh harus ngertiin dong kita bercanda kalau misalkan emang lo itu lu jangan terlalu baper. Itu kan kayak ya nggak bisa dong kamu bercanda kalau sampai nyakitin orang yang disakitin kamu tuh nggak berhak untuk maafin kamu. Karena lu udah nyerang bukan bercanda. Itu pilihan mereka ya. Kalau misalkan kasarnya ya, ini kasarnya banget nih dengan kalau misalkan kamu bertingkah seperti bajingan, ya kamu harus siap untuk diperlakukan seperti bajingan. Diperlakukan sama. Itu aja sih. Lu bercandain nyakitin orang ya lu siap-siap disakitin orang. Lu merasa sakit kalau karena orang itu nggak maafin lu ya itu resiko lu gitu. Itu yang gue itu di sini. Ibaratnya kan kalau bercanda tuh kita bukan nertawain orang tapi kita tertawa bareng. Kalau lu nertawain orang ya bukan bercanda lu. Tapi emang ya itu seperti gue bilang juga orang lagi pada cranky, jadi mungkin waktu pas dulu kita bercandanya begitu dia oke-oke aja, sekarang kita bercandain begitu dia tersinggung juga bisa. Ya itu lu harus belajar juga di situ gitu. Jangan istilahnya kok waktu pas dulu lu gue gituin tapi lu sekarang kok malah jadi marah gitu. Enggak begitu. Tetap lu yang salah. Semuanya sama zaman dulu. Dan ya yang gue lihat juga orang sekarang bercandanya keterlaluan sih kalau gue boleh bilang. Kita harus introspeksi, harus itu juga sih, harus introspeksi, harus mulai ya istilahnya kan namanya juga teman kan, istilahnya kalau misalkan lu dibercandain terus lu nggak suka ya lu bilangin, dan lu yang ngebercandain juga ya harus lebih berhati-hati lagi dengan kata-kata sama tindakan lu. Kenapa ini jadi sesi? jadi deep nggak apa-apa. Bukan itu kan, ini lebih kayak menggurui sih, maaf ya. Mbak Arsen. Tapi ya itu, ini sebenarnya gue bukannya menggurui, ini karena gue sendiri juga suka melakukan itu secara baik sadar nggak sadar ya. Yeah. Jadi ini lebih buat gue juga berkaca. Tuta. Lah kok saya? Nggak. Ini buat kita semua, buat kita. Soalnya gue sih tanda kutip for the better for worse, gue kalau nggak suka gue ngomong. Yes. Langsung gue tampar di elunya gitu. For the better for worse. Kan tapi nggak semua orang kayak gue kan. Yes. Istilahnya gue kalau dibercandain gue nggak suka, gue bilang gue nggak suka. Terus habis itu orangnya bilang ya maaf gitu kan. Udah kayak gitu ya udah. Kita bisa ngomong seperti biasa lagi kecuali lu ungkit-ungkit. Iya. Atau malah lu gitu kan doang gitu kan. Nah itu lain tuh. Tapi kan ada juga orang yang istilahnya kayak iya nggak apa-apa terus tiba-tiba lu diomongin di belakang atau dianya baper parah gitu kan ada. Ada sih. Ada. Oke. Walaupun apa ya istilahnya ya. Itu manusiawi sih kalau kata gue. Walaupun gue nggak menyetujui hal itu ya, I understand kenapa orang kayak gitu, tapi ya gue nggak excuse orang-orang tuh bisa seperti itu. Kalau kata gue, yang kayak baper dan ngomongin di belakang gitu segala macam, yada itu lah maksud gue. Oh, kata si Pecorino, Snowflake Generation. Itu. Pecorino seperti biasa. Oh ini Husky nih. Lumayan sekarang bisa bikin tamagoyaki yang cukup mantap. Oh iya, tamagoyakinya Husky the best. Tamagoyaki yang the best man. Yang mau mesen katsu dan tamagoyaki bisa ke Husky. Langsung ke Facebooknya. Itu the best loh. Gue kayak yang indah banget gitu waktu pas dilihat. Gue beli 2 loyang. Loyangnya doang. Gue beli 2 loyang, gue makan 2,5 loyang, setengahnya kan gue kasih ke Freya kan dibuat nyicip. Enak nih men. Mantep. Tuh, testimoni langsung tuh. Tidak di-endorse, malah beli sendiri. Dengan makan telur dari Husky, maka akan kenyang. Obviously.
Oke deh. Apa namanya? Kalau lu gimana, Tak? Apa nih? Yang tadi dari 3 tahun yang lalu posisi dengan sekarang. Iya kalau posisi dari 3 tahun yang lalu, obviously lebih bagus sekarang ya, karena dulu kan gue nganggur, nggak ada kerjaan. Tapi kalau misalnya di skip ke zaman waktu gue pertama kali kerja, ya zaman sekarang gue ngerasa apa ya? Ya pandemi pasti ngasih impact lah, baik buruknya. Tapi kalau misalnya dari sisi baiknya ya, gue lebih banyak bisa introspeksi dan nikmatin waktu gue gitu loh. Karena zaman-zaman WFO di mana gue akhirnya pulang malam, biasanya pulang dan jalan dulu kan nggak kerasa ya, kayak pulang aja, berangkat aja. Itu kayak pas gue di masa pandemi ini, di masa WFH, ya gue ngerasanya waktu yang biasa gue lakukan buat itu bisa dipakai buat yang lain gitu loh. Dan it's good for me gitu. Manajemen Dengan waktunya bayaran, ya manajemen waktu. Dengan bayaran, ya lo kesepian gitu aja. Simple sih kalau gue. Kesepian. Udah lama gue gak ketemu pacar, ya udah lagi mau gimana lagi. Kita juga udah lama gak ketemu. Oh iya, saya gak punya sekarang. Ya Allah kok. Kalau mau baper ntar aja kok. Bapernya offline ya? Bapernya offline ya? Offline aja ntar kita ngobrol-ngobrol. Tapi jangan. Gila. Kalau soal itu juga sensitif buat saya. Oke. Lewat. Nah, gue kayak HRD yang mau interview nih. Kalian nggak kan tadi wishlist 3 tahun yang lalu, wishlist 3 tahun yang akan datang. Baik dari segi personal, kalian ngelihat diri kalian tuh gimana? To be honest ya, gue nggak ada. Belum. Gue kayak Tian tadi. Gue kayak sekarang istilahnya mungkin karena sudah lelah akan keadaan dunia yang tidak menentu, jadi gue mending short term aja. Day by day ya? Iya, kayak yang ya pelan-pelan lah kalau kepikiran gue lakuin, kalau enggak daripada istilahnya kita udah plan. Kan waktu pas sebelum pandemi ini benar-benar udah gue ya istilahnya udah tertata rapi lah, gue mau gini. Jebret. Peletar. Ntar aja dulu lah. Ntar aja lah. When it comes lah. Yes, kayak begitu sih. Tapi ya itu, betul. gue paling cuma sampai 2021 ini aja dulu. Nanti pas udah 2021 lewat ya, ntar 2022 gue pikirin pas lagi 2022 gitu aja sih sekarang. Make sense. Karena ya tidak menentu semuanya juga kan sekarang. Iya, karena nggak menentunya tuh bukannya karena istilahnya hal yang bener-bener gak bisa lu apa-apain ini. Yes, bukan dari kita, bukan dari ini dari global masalahnya kan. Anggaplah ya, mohon maaf nih kalau misalkan tiba-tiba lo jatuh sakit kan itu sebenarnya kan faktor yang bisa lu lebih hati-hati lagi gitu. Tapi kalau ini kan semua orang istilahnya betul-betul prone to sickness, dibajingani dengan rata gitu kan. Yes. Iya. Kalau gue sebenarnya simple sih. 2021 gue pengen beres semua cicilan. Jadi kayak nggak ada yang ngono-ngono lagi lah gitu loh. Gue penting banget sih. Gue jujur ya ngambil cicilan ini bukan karena gue mau beli something enggak. Gue nggak beli iPhone, gue nggak beli apa gitu. Bahkan PC pun gue ibaratnya sikut kanan sikut kiri, bukan nyicil gitu kan. Gue pengen tahu how deep this rabbit hole goes, tuh nggak? Ternyata it's pretty deep. Dan bukan deep doang, malah itu narik lu gitu. Tapi gue masih ngasih batasan. Jadi gue udah tahu, gue udah dapet pelajarannya. Jadi kalau ada keluarga gue, terutama adik-adik gue yang takutnya mengarah ke sono, bisa gue preventif. Karena udah ada experience belum? Yes, karena jujur gue yang pasti nyoba-nyoba kayak gitu kalau di keluarga gue. Yang kedua, gue pasti pengen punya tempat tinggal sendiri. Itu 3 rencana. Either masih nyari selama 3 tahun
atau at least dalam 3 tahun tuh gue udah nentuin ini yang gue pengen di sini, bla 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 bla. Nggak tahu itu bakal udah DP atau udah jalan atau hanya masih wishlist lagi. Yang penting at least gue udah punya tujuan gitu. Yang selanjutnya lebih sehat dari mental health, pasti gue pengen lebih sehat. Karena di rumah ini, ya walaupun di rumah tapi kerasa nggak sih lo? Kayak Kerasa banget. kayak grinding tiap hari. Apa istilahnya tamngan tiap hari. Kan kalau dulu at least kalau lu suntuk lu ke mall lu beli burger lu bisa pulang lagi gitu kan. Dan mungkin dalam 3 tahun semoga saya sudah mendapatkan jodoh lagi. Amin. Tetap ya, anjir gue setiap streaming jodoh melulu anjir. Ya mungkin apa-apa mungkin lu streaming ini mencari jodoh juga kok. Ya Anjir. kita saling mendoakan aja lah. Gue sebenarnya dibandingkan gue pengen, gue lebih butuh sih. Butuh ya? Iya. Makanya karena gue butuh, gue gak mau nyari. Kalau misalkan gue nyari kan berarti istilahnya tuh orang jadi tumbalnya gue kan. Wow, kasarnya. Gue mikirnya kayak tumbala. Kata Denny sama Tian tuh amin. Onis amin. Yes, Onis. Onis amin kok semoga. Gila. Gue ke Nggak apa-apa itu. Ya gue kepikiran kok ke Thailand aja kejar Onis. Gue kesana bukan ngejar Onis, jadi Onis tuh enggak lo? Bisa banget men kesana. Kalau lo apa tak? Ya gue sih ya paling utama adalah itu ya kayak Tian tadi. Tetap ya. Sama. Itu udah itu banget. Kayak gue nyari itu malah sekarang nyari apa namanya KPR. Cuma ternyata KPR harus nikah dulu. Apakah harus nikah dulu? Nikah nggak harus sama Nia loh. Yang penting kan KPR kan. Gue gak ikut kan maunya sama dia. Lo gimana? Ada aja lo. Gue yang kena. Halo Nia, halo. Arta lo. Ya tolong. Tapi gitu emang harus nikah ya? Gue kayaknya baru tahu deh. KPR. Iya. Kalau KPR ada istilahnya KPR yang tanda kutip di itunya rendah sih. Syaratnya lu harus menjadi manusia produktif yang punya masa depan. Salah satu nikah. Iya, salah satunya nikah. Karena kalau nikah kan basically lu udah ada plan untuk plan hidup ke depan ya. Lama kan. Dan istilahnya lu kalau misalkan udah punya keluarga dan punya anak juga tanda kutip kaburnya lebih susah. Nah, ya itu dia. Kabur ya lebih susah. Ya kalau lu kabur istilahnya istri sama anak lu kena. Dan kalaupun lu bawa mereka juga lu lebih susah kaburnya gitu. Kurang lebih kan ya kasarnya begitulah. KPR kan trik-triknya begitu. Iya. Soalnya kalau yang ada yang nggak nikah tapi itu lu tuh kalau nggak salah penghasilan per bulannya tuh jauh lebih tinggi. Sama apa BI checkingnya lebih ketat ya kalau salah ya. Iya, kredit itu apa kredit gue lupa istilahnya kredit apa gitu. Itu harus bagus juga, harus hijau. Iya. Soalnya gue kepikiran yang itu karena di dekat rumah gue ada yang kayak apa ya namanya istilahnya subsidi ya, rumah subsidi atau something like that lah, yang cicilannya kayak cuma setahun lagi, buset cicilan setahun kayak HP. Cicilan setahun. Nggak cicilannya. Ya istilahnya ini 1 bulannya cuma 2 miliar aja kok Kak. Anjir. Gila 2 miliar di daerah gue kayaknya bisa bikin ini deh, bisa bikin kontrakan petak gitu tuh. Tapi nggak istilahnya ya sih. Kontrakan petak bukan kontrakan gitu, kontrakan petak yang cuma berapa kali berapa gitu. Nggak, tapi gue waktu itu nemu di dekat rumah gue ada yang kayak cicilannya cuma 1 juta sebulan. Jadi tapi untuk khusus yang rumah kayak apa ya, kalau apartemen tuh model studio atau enggak? Cuma buat kayak 1 kamar, 1 dapur, 1 ruang tamu, 1 ruang tengah gitu loh. Carport sama ruang belakang, udah gitu. Gue kayak lumayan juga tapi. Iya 1 juta sebulan kalau untuk yang karyawan mungkin not bad lah. Walaupun gue nggak tahu itu cicilannya berapa lama, syaratnya apa aja, bla bla blanya kan gue nggak tahu. Cuma kayak Shingeki no Kyojin-nya banyak pasti. Apa tuh? SNK. Oh my god, Arta.
Syaratkan ketentuan. Aduh, Titan ini kadang-kadang tak ada logika. Akhirnya menjadi podcast humor. Ya, Tapi- justru itu yang kita butuhkan. Humor yang bisa membantu kita untuk melewati kerasnya jalan hidup. Tapi Masa gue pandemi tapi juga gue lagi nggak tahu live ini bisa dihitung podcast atau bisa dihitungnya siaran atau cuma sekedar live. Kalau di Twitch tuh namanya kayak just chatting atau gimana, ini gue nggak tahu nih. Masuknya podcast sih, I mean kan ada topik dan lain-lain. Terus habis itu juga waktunya ada timestamp dan lain-lain. Ada timestamp dan lain-lain. Or is it? Wait. Kenapa depan kamar gue nyala? Ini kenapa ada? Tar. Kenapa sih Arta? Kok creepy? Ini kenapa sih Arta? Ini kenapa? Kok jadi horor? Anjir horor. Tak. You okay? Oh my god guys, gue gak tahu Arta kenapa guys. Gue juga enggak. Rumah gue kebakaran. Hah? Tar. Ya, off. What the hell? Ya udah tolong. Ya ampun, Anjir, anjir. podcast gue ada aja anjir. Podcast rumah si Arta kebakaran, what the hell? Apanya? Kenapa tak? Apanya? Udah beres. Kompor biasa. Oh my god. Ya nggak biasa juga, gila, Cumi. Ya Allah. Kebakaran anjir. Itu benar-benar dekat kamar gua kan apa namanya ini dapur. Ada merah-merah, gue pikir anjing. Bener depan kamar gua warnanya merah anjir. Ada Kane. Ya, lu bilang lu mau renovasi rumah tapi nggak gitu juga caranya, Cak. Enggak. Enggak apa itu nanti bisa direnovasi lagi. Itu udah nggak apa-apa kan, udah aman kan? Tapi aman kan? Aman sekarang aman. Tapi Aman. dulu gue waktu ngekos juga gitu loh. Jadi gue lagi tidur kayak jam berapa ya? Jam 4 pagi apa setengah 5 pagi gitu. Tiba-tiba diketok. Gue kesel banget. Apaan sih ngetok pagi-pagi gitu kan. Tapi kok kamar gue panas. Oh listrik mati ini. Apa namanya gelap gitu kan, AC nggak nyala, listrik mati. Oh ya udah, pas gue buka kamar sama kayak lu tak merah depan gue. What the hell? Terus gue ngeliat ke depan kan, jadi kayak kan kamar gue di lantai 2, sementara rumah-rumah depan tuh cuma selantai dan pendek gitu. Nah beda satu rumah di depan gue itu kebakaran dan udah ke atas tuh, nggak apinya udah lebih dari lantai 2. Gue kayak, lu tau gak oh shit moment yang kayak oh shit. Itu gue langsung beres-beres barang yang bisa, yang penting kayak elektronik atau apa tuh. Udah siap gue nih kalau disuruh evakuasi. Cuma kata ada warga situ yang belum, kayak nahan dulu karena ya takutnya evakuasi malah nutupin pemadam kan. Karena pemadam lagi OTW. Yang bikin gue lemes, bapak kos gue datang ke atas. Mas, motornya mau dibawa kemana? Wah, motor gue lagi. Gue udah pasrah, gue kayak di depan udah lautan manusia kan. Ya udahlah, motor gue ini gue relain aja. Gue sambil ngecek nih gue harus gimana. Untung pemadam datang dan gue baru tahu ada granat air. Wah itu seru banget sih. Ya nggak seru juga sih. Maksud gue Itu kayak pengalaman yang kayak once in a lifetime, tapi gue nggak mau kejadian lagi gitu kan. Jadi Udah sekali aja iya. gitu. Bahkan kalau misalkan nggak usah juga. iya, gue tiba-tiba ada pemadam datang kan, kita udah yang soalnya yang warga sekitar tuh kayak ya udah ngebahasain rumah-rumah sekitar karena biar nggak nyamber tuh nggak. Biar nggak nyamber. Pemadam datang, apinya masih gede, tiba-tiba dia ngelemparin beberapa kayak bola. Gue mikir itu apaan, tiba-tiba ada suara yang duar. Wah, makin parah nih. Taunya itu bukan granat air ya, namanya granat apa ya? Namanya kayak pemadam, pokoknya buat mademin gitu kan. Nah, baru tuh CO2 gitu kan. ya mungkin ya, gue nggak tahu tuh. CO2 nampak dede, mari rapat kemari he.
Oh bukan. Jadi udah gitu si pemadamnya tuh 2, satu nyemprot rumah, satu nyemprot rumah sekitar. Gila itu pas udah beres, lu tau nggak? Lu bangun tidur kan mesti energi lu penuh kan. Ini bangun tidur gue energi gue drain cuma kayak kalau energi meter gue cuma di mata kaki tau nggak? Kayak gila itu lemes banget. Terus gue izin ke kantor datang telat karena gue harus ya jaga-jaga kan di situ kan. Lu Semenjak foto dulu nggak tapi itu? gak gue foto karena kan waktu itu gue baru masuk kantor yang ini yang sekarang tak. Kayak gue baru masuk, ya takutnya kan namanya anak baru, takutnya disangka bohong kan. Karena gue foto gitu, gue kasih ke dia sama gue kasih ke waktu itu ke mantan gue. Bukannya gue kan oh ini kebakaran nih haha, depan kamar. Mantan gue malah ngomelin gue anjir. Kamu bukannya nyelamatin diri malah foto-foto. Well, iya Bener sih. Gue juga kalau misalkan jadi mantan lu gue bakal gitu. Tapi ya gue maksud gue itu fotonya sekalian yang foto kemarin, foto yang tadi yang ke kantor gitu kan. Tapi oh iya ya udah gue. Iya sih, tapi ya Iya, istilahnya ya gue ngerti masuk perasaan mantan lu kalau gitu, gue juga bakal marah. Iya tapi gue juga ya ngerti. Iya. Iya kan. Gue juga kalau pas udah selesai ngirim baru kayak kok gue bodoh ya, ntar aja mestinya. Tapi semenjak Iya, saat pas itu lagi afternya gitu. iya kayak udah di kantor pas udah apa. Tapi semenjak saat itu gue sebelum tidur waktu di kosan yang itu tuh sebelum tidur gue barang-barang yang gue rasa penting kayak dokumen, kayak laptop atau apa gitu, sama celana jeans, gue selalu taruh sebelah kasur. Amit-amit ada kejadian yang kayak mirip kayak gitu, gue langsung bisa cabut. Jadi nggak harus siap-siap kayak yang kayak kejadian sebelumnya gitu. Anjir itu horor banget. Horor. Ini gue aja horor. Untung Horor banget. Adek gue kan safety officer. Horor Jadi sih. dia Gitu tahu ya, mau masalahnya lu juga horor ngapain. sih tadi aja. Iya anjir. Depan kamar gue banget warnanya udah nyala-nyala gitu bung lu tau kan. lu pernah ngalamin kan Iya. kayak gitu. Apaan Merah. anjir? Pas gue liat ke dapur warnanya udah merah aja udah kayak gitu deh pokoknya. Terus tapi udah aman sih. Sekarang aman. Anjir. Tapi ya itu pengalaman, tiba-tiba pengalaman yang lu apa ya, lu nggak lu harus ngalamin tapi kalau bisa jangan keulang lagi. Jadi lu tahu precautions ya gitu loh. Iya. Jangan itu lagi. Gila horor banget. Tuh pada bilang tak bye-bye tak, kalau kata Denny, kata Inoy kok horor. Kata Tian wishlist beberapa bulan ke depan ngobrol santai durasinya ditambah. Oh iya kita udah mau beres ya durasinya ya. Iya. Iya. Pelan-pelan. Enggak ini. Kita ngobrolnya masih emang santai kok, karena kita ngobrolin wishlist dan wishlist itu nggak akan ada beresnya. Mau Pasti wishlist banyak. personal, mau wishlist ini. Kalau misalkan mau paling kayak yang ada itu aja, Bu. Apa tuh? Kayak istilahnya pas lagi kayak mungkin pas lagi mau lebaran atau misalnya pas lagi mau tahun baru gitu, jadi ngobrol santai all night gitu kan. Kalau di Pip Sanji itu kan suka ada yang 15 jam itu kan. Wah anjir. Iya. Jadi ya kita nggak sampai 15 jam lah, cuma kan istilahnya kalau misalkan lebaran kan kita sekalian mau nungguin takbiran gitu ya, sekalian sebelum takbiran habis udah isya ya kita ngobrol-ngobrol gitu kan mungkin bisa. Boleh. Dan biasanya kalau misalnya udah ada uang di tangan, biasanya baru kepikiran wishlistnya apa aja. Malah ada yang belum kepikiran, ada yang malah kayak kita lagi ngobrol-ngobrol gini baru, iya gue ternyata butuh ini loh, ternyata gue butuh ini, masih ada kayak gitu-gitu. Tapi pernah nggak sih? Pernah nggak sih lo kayak lu udah nge-wishlist lu, gue pengen ini nih pas gajian nih atau pas bonus nih, gue pengen ini. Tapi pas uang udah di tangan, ini kayaknya belum perlu deh. Ini kemahalan. Ini masih ada yang ini. Akhirnya malah lu nggak jadi beli gitu. Geser ke belakang jadinya. Pernah nggak sih lu? Gue tipe orang yang kalau gue mau gue langsung beli. Jadi sebenarnya kalau misalkan soal barang, gue tuh jarang banget punya wishlist. Wishlist gue tuh lebih kayak ke goal. Oke. Make sense. Kalau gue wishlist biasanya udah mengarah ke tersier sih. Jadi kayak iya sih tersier pasti tersier. Jadi kayak gue kayaknya gue pas gajian pengen beli jaket nih. Gue pengen beli ini nih spokat nih. Gue pengen beli apa nih? Pengen beli headset baru gitu. Iya beli headset baru nih. Atau enggak? Kayaknya gue butuh power bank yang lebih ini deh. Cuma pas udah hari H gue kayak
somehow ya, gue ngeliat di ini lah, ini jaket jarang gue pakai, ini baru beli kemarin, nah ini nih nggak jadi deh. Nah, power bank misalkan, ya gue jarang ngisi power bank, apa namanya, baterai gue kuat, terus ke kantor pulang udah gitu nggak jadi. Kalau yang gue pengen terus beli sih ya, kalau emang lagi megang duitnya gue juga gitu sih. Cuma kayak itu tuh kalau gue biasanya yang kejadian wishlist tapi nggak jadi beli itu karena itu, karena udah semi tersier gitu. Iya, gue juga gitu kok. Gue juga laptop yang itu ya gitu, kurang lebih kelakuan apa. Jadi gue masih ada sesuatu yang gue bisa pakai, terus karena tiba-tiba rusak langsung tur. Gue pernah lagi perjalanan ke supermarket, gue pengen beli apa ya? Gue kayak hari ini pengen masak ini nih, house beef kan. Kayak wah seru nih kalau misalnya gue masak terus kayak gue nggak usah deh masak kayak gitu. Akhirnya di seberang supermarketnya ada Padang, gue makan situ. Itu contoh kecil, contoh yang apa ya, wishlist momentary gitu. Tapi salah satu wishlist gue apa coba? Apa? Pengen ke warteg kan. Iya. Pengen ke warteg makan udah gitu, tapi nggak pakai takut. Itu sebenarnya gue nggak sih, saya udah bukan barang lagi kan itu sekarang. Ya jadi kayak gue iya sih, kan privilege yang kayak gitu ya. Iya. Itu lebih ke arah goal yang bukan dari kitanya, tapi goal yang dari Sikon. Iya, kalau kata gue. Sikon anak Bogor. Nonton nggak dia? Dong. Udah jadi anak Bogor sekarang. Nggak, ada 2 konnya, Sen. Oh gitu. Ada 2, kalau yang Bogor anak WS. Gila ini apa namanya? Proximity-nya. Iya, proximity-nya. Proximity-nya dikit banget anjir. Semoga vaksin bisa lancar ya. Gua nggak tahu ya kalau soal itu, tapi gue berharap yang terbaik aja buat semua deh. Semoga semua dilancarkan. Ya, at least gue berharap bisa 80% balik lagi ke normal. Gue kayak tipis kemungkinan untuk 100% kan. At least mungkin 80% lah. Kalau bisa 90%-an alhamdulillah. Amin. Oh itu Onye ada wishlist yang dari dulu belum tercapai, nongkrong di warung jamu. Masalahnya kalau di beberapa tempatnya nongkrong di warung jamu itu mabok. Ya enggak sih? Iya. Jamunya CIU. Jamunya itu hanya front doang di beberapa tempat. Tapi waktu pas dulu tuh gue waktu pas masih bocah ya, umur 4 atau 5 tahun gitu kan, gue ada hampir tiap puasa tuh gue ke pesantren di Cebek kan. Nah itu tuh sama uak gue, uak Ana, mendiang itu sering pas malam-malam pas lagi mau abis tarawehan itu ke warung jamu. Terus habis itu karena masih kecil jadi cuma beras kencur sama yang madu pakai jeruk nipis. Oh iya. Biasanya. Sama kunyit asam biasanya itu sih nggak ada CIU-nya itu. Enggak itu kalau di. Tapi kalau sekarang kan sudah jadi anggur kolesom. Itu jamu loh masuknya loh. Technically ya, but actually no gitu. Jamu itu. Brew sebenarnya. tapi cabangnya beda gitu lah. Satu ke jamu, satu ke jamu tanda kutip. Jumawa, bikin Jumawa itu. Jumawa. Tapi ini apa gue juga dulu gara-gara jamu ya, kan dulu gue susah banget makan. Terus dikasih jamu yang apa sih yang penambah nafsu makan, beras kencur ya, penambah nafsu makan juga. Temulawak, kurkuma ya. Gue dicekokin itu, sekarang bukan nafsu makan, nggak bisa berhentiin nafsu makan jadi. Kalau gue kayak gitu gara-gara ngekos sih. Akhirnya gue nggak pilih-pilih makanan. Oh, dikira gue lu bakal bahas gara-gara ngekos nih, gue jadi minum jamu yang lain. Wah, jamu yang lain itu loh best banget. Mengerikan. Tapi ngomong-ngomong jamu nih, gara-gara ngomong jamu, udah susah nggak sih nyari tukang jamu di daerah kalian? Kalau di gue belum. Kalau di gue masih banyak. Masih ada ya? Di gue banget. Dulu kadang-kadang suka ada beberapa yang suka masuk komplek kan. Tapi sejak yang ada gerbang baru sama sejak pandemi ini udah bener-bener stop. Yeah. Dan sebenarnya jamunya juga nggak terlalu bagus sih. Mendingan kita kayak ngegerus kencur sama jahe sendiri. Iya.
Karena biasanya Cuma- mereka udah bubuk. Cuma si itunya tuh apa? Cuma ya istilahnya si mbak-mbak yang ngegendong botol-botol gelas banyak dengan berwarna-warni itu kan estetiknya tidak ada yang bisa mengalahkan. Yes, Itu salah. betul. Jadi ya, Soalnya di tempat gua dulu tukang jamunya sekaligus dia jualan lauk. Jadi kan Iya, kadang-kadang suka jualan gorengan. ya kalau di gua lauk. Jadi kayak datangnya waktu-waktu nanggung tuh nggak jam 9, jam 10 mungkin. Jadi kayak kalau mungkin kalau ibu-ibu yang ngeliat itu ada beberapa lauk yang tertarik kan mungkin kayak ayam goreng atau apa gitu kan sekalian jadi gitulah bisnisnya. Lu motong kuku Iya. bukan tak? iya. Anjir Sorry, jorok sorry, banget. sorry. Jorok banget kampret. Sorry. Ya. Tolong ada Nia nggak di sini? Boleh dijitak nggak nih? Ya, ntar kalau misalkan ini apa kalau di Jepang itu kan yang tipe-tipe kayak Arta tuh freedom. Apa tuh? Bebas suka-suka dia gitu. Jadi Oh. kalau misalkan mau itu apa mau ngapain suka-suka dia. Suka-suka Freedom, guys. suka-suka ler ya tak? Gitu. Gimana weh lah? Pemahamannya we lah. Iya. Hmm. Gue kayaknya bentar lagi nih kok. Misalnya gue kayak masih harus beresin aftermath. Ah. Jadi ya. Iya. Gua kayak Emang. bentar lagi. Ya emang dari jadwal kita sudah beres sih semestinya. Iya, tapi gara-gara seru sih, mohon Iya. maaf nih jadi Mohon maaf Jadi- nih. jadi Iya, lama gue nggak, Bu? sebenarnya karena senang juga sih ngobrol. Iya. Jadi kita emang bahas wishlist ini karena pengen tahu nih di masa yang apa ya depressing ini kalian masih punya satu goals nggak walaupun dari segi barang maupun personal. Ternyata kita masih wishlist yang tercapai ada walaupun di tengah ini dan wishlist yang ingin dicapai juga masih ada gitu. Oke buat Kayak yang kata-katanya Soekarno. apa tuh? Ya capailah mimpimu setinggi langit. Karena kalaupun ntar kau gagal, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tapi tidak, kalau misalkan begitu bukannya lu akan terus melayang-layang di kehampaan langit. Ketidakpastian. I mean black matter jauh lebih banyak daripada meter lo, lu jangan main-main lo. Itu tergantung Ini- interpretasi masing-masing orang. Ini kiri kanan gue gelas half full sama gelas half empty ya. Iya. Oh, gue bukan half empty lagi, gue empty semua cuy. Jadi ibu. Lu bukan gelas half empty, ini gelas ngapain ada di sini sih gitu. Ya ngapain, gue gak butuh gelas plak. Why did this glass do? Apa sih ini gelas nih gitu kan. Tapi ya ini apa namanya kalau ada yang pengen dibahas, ada topik yang pengen yang kita obrolin di minggu depan, boleh nanti komen ke gue ya, PM atau kasih tahu atau komen di video ini atau di post gue yang kemarin. Karena gue pengen tahu juga kalian ada beberapa yang kan pengen ayo dong malam minggu ngobrol tuh diinin lagi apa namanya diperpanjang, ada yang tadi bilang dipanjangin, ada yang bahas lagi dong apa gitu. Nah gue pengen tahu nih kalian tuh pengennya kita ngobrolin apa, atau mungkin pengen ikutan join ngobrol bareng gue, nanti mungkin Arta kita kick gitu kan. Iya. Baru masuk sebenarnya. Ada kita kick atau malah kita jadi ramean gitu, itu boleh. Nanti kabarin aja ke gue. Dan gue mau plugins nih as usual, bantu gue untuk jadi 50 follower. Satu follower loh. Bantu gue jadi 50 followers di Twitch. Karena gue udah 10 followers lagi, dikit lagi. Supaya gue bisa jadi streamer. Certified. Nggak certified sih, namanya apa ya? Affiliate Affiliate lagi tak? Iya. Associate. Affiliate. Enggak, tapi emang namanya Affiliate. affiliate sih, Twitch affiliate. Jadi gitu. Ya kalau mau ikutan ngobrol atau ini kabarin aja ya. Mau komen, mau PM, mau apa itu boleh. Nah dari gue mohon maaf apabila ada obrolan-obrolan yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan. Terima kasih buat Arsen sama Arta yang udah ikutan ngobrol lagi Sama-sama, makasih Dengan- kok udah diundang. dengan avatarnya lagi, dengan avatar dan bukan webcam karena kita mau jadi VTube nggak pakai
Itu nggak pakai ber. Jadi ntar kalau misalkan lain kali next time kalau kita bertiga itu kalian tuh harus Nonton iklan. nonton iklan 10 biji dulu. Langsung di report kita. Iya. Oke, terima kasih buat yang nonton. Kasih Makasih banyak. ya, Terima kasih udah komen-komen. See you next week maybe. Dadah. Maybe. Dadah. Dadah.